Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan juga, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia sendiri bilang bahwa nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebentar kita akan membaca, merenungkan, mengakui, mendeklarasikan, menggali Mazmur 91. Mazmur ini Mazmur yang sangat luar biasa dan sering dipakai, diakui, diucapkan. Tapi kalau kita hanya mengucapkannya saja, kita perlu ingat bahwa ini bukan mantra. Dampak yang kita dapatkan atau rasakan mungkin ada, pasti ada. Tapi kalau kita bisa merenungkan, mencamkan, mengerti lebih dalam lagi, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh lagu ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, itu akan nyata betul-betul. Yuk kita nyanyikan dulu ya lagu ini ya. Roh Kudus hadir di sini. Dialah yang membuat segala sesuatu itu bisa terjadi, sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja.
Ketika Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Mazmur 91, saya bacakan ya. Ini ada 16 ayat. Kita bisa ucapkan, akui, bahkan akhirnya kita bisa hafal dengan sendirinya Mazmur 91 ini. Namun diperlukan juga waktu untuk merenungkannya, bahkan ayat demi ayat. Kadang-kadang kita perlu lihat beberapa terjemahan, itu menolong kita memahami Mazmur ini. Dan ketika kita camkan betul-betul, bukan sekedar kita melafalkannya saja seperti mantra, tapi kita merenungkannya sehingga menjadi bagian hidup kita. Dan waktu kita ucapkan Mazmur ini yang keluar dari kedalaman hati kita yang penuh percaya, maka hasilnya akan beda sekali ya. Saya bacakan dari ayat 1 ya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya pernah melihat video kesaksian dari satu pelayanan di luar negeri ya, yang sangat besar sekali. Pelayanan ini punya banyak kantor cabang di seluruh dunia ya. Di Indonesia memang belum ada, tapi di banyak negara ada cabang pelayanan ini. Satu ketika pelayanan ini mengirimkan Mazmur 91 ya. Mazmur 91 sudah dicetak dalam bentuk karton yang cukup bagus, lalu disarankan kepada partner dari pelayanan ini ya. Partner itu artinya orang-orang yang mendukung pelayanan ini dalam doa dan juga dalam dana persembahan ya, bulanan dikirim atau mungkin sekali dalam beberapa bulan. Jadi Mazmur 91 ini dikirim kepada partner-partner dari pelayanan ini dengan pesan, gantungkan ini di rumah kalian masing-masing. Lalu ada seorang jenderal ya, jenderal tentara Amerika yang di bawahnya itu ada entah berapa ribu pasukan ya. Dan jenderal ini dapat tugas sehingga dia mesti mengirimkan anak buahnya. Pada waktu itu ada perang Teluk ya di Timur Tengah sana.
Dan jenderal ini kasih instruksi buat anak buahnya untuk pasang Mazmur 91 ini di setiap kendaraan perang mereka, di mobil ya, di tank-tank, semuanya digantung di sana. Dan tidak semua prajurit yang pergi ke medan tempur itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun barangkali KTP mereka Kristen ya, tapi mereka dibesarkan dalam lingkungan yang cenderung ateis ya, tidak percaya ada Tuhan. Tapi karena mereka prajurit, mereka dilatih untuk taat pada atasan mereka, mereka pasang Mazmur 91 ini di kendaraan perang mereka, di tank-tank, di mobil-mobil mereka semua yang ada di Timur Tengah itu. Dan jenderal ini bersaksi, tidak satu pun anak buahnya yang meninggal, semuanya pulang dengan selamat. Dan ada banyak kejadian yang mengagetkan ya. Satu ketika ada anak buahnya cerita begini, kami sedang naik mobil jeep tentara itu ya, dan memang ada Mazmur 91 di situ ya, ditempel, pokoknya dibuat begitu rupa itu, ditempel. Lalu anak buahnya cerita, kami ditembak dengan senapan roket kayak bazooka begitu ya, dan itu sebenarnya harusnya kena ke mobil kami. Tapi entah bagaimana itu roket ya, waktu nembak kami itu bisa berbelok. Jadi mestinya kena kepada kami, tapi dia bisa berbelok dan dia meledak jarak yang lumayan cukup jauh sehingga tidak membahayakan mereka, tapi masih cukup dekat sehingga mobil mereka tergoncang. Mereka merasakan hempasan ledakan dari roket tersebut. Lalu anak buahnya bilang begini, saya ini ateis, saya nggak percaya pada Tuhan. Tapi setelah kejadian itu, saya meragukan keateisan saya. Saya mesti belajar percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena secara logika sebenarnya harusnya kami mati kena tembak bazooka atau roket tersebut. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan kami. Ya, jadi ini memang Mazmur yang luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan bahwa dari 16 ayat ini ada beberapa ayat kunci, dan itu yang perlu kita perhatikan. Sementara ayat-ayat lain itu cuma dampaknya saja, akibatnya saja. Ya, lihat misalnya ayat 1 dan ayat 2. Ini ayat utama yang perlu kita lihat dari Mazmur 91. Saya beri judul Secret Place ya. Secret place ini nggak kelihatan ya. Secret place itu artinya tempat rahasia. Ini nggak kelihatan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena ayat 1 dari Mazmur 91 ini berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu ayat 1-nya. Tapi kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa terjemahan, salah satunya adalah Modern King James mengatakan begini, He who dwells in the secret place of the Most High shall rest under the shadow of the Almighty. Artinya apa? Dia yang berdiam. Kata berdiam ini ya, kalau kita pelajari bahasa Inggris dipakai kata dwells, itu bentuk present tense. Artinya ini sesuatu yang terjadi berulang, merupakan satu habit, merupakan suatu kejadian fakta yang real, yang tidak berubah. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi masa sekarang yang merupakan suatu habit. Jadi orang yang punya kebiasaan atau habit untuk berdiam atau untuk tinggal, bukan visit. Visiting itu adalah mengunjungi, bertamu. Tapi kalau dwell itu berdiam, tinggal. Ya, I dwell in Bogor. Saya tinggal di Bogor. Ya, lalu sekali-sekali saya pergi ke Jakarta, saya kunjungi Jakarta. Ya. Once in a while I visit Jakarta. Jadi saya nggak tinggal di Jakarta, saya hanya datang sekali-sekali. Tapi saya dwell, saya tinggal, saya berdiam di Bogor. Nah, kata dwell itu penting.
Kenapa kadang-kadang kita mengutip Mazmur 91 tapi nampaknya nggak ada hasilnya? Barangkali kita tidak dwell, kita cuma visit, ya. Dwell in the secret place. Apa itu secret place? Dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan duduk dalam lindungan yang maha tinggi, tapi dalam bahasa Inggrisnya secret place of the most high, ya. Jadi yang maha tinggi itu ada secret place-nya, ya. Ada tempat yang tersembunyi, tidak semua orang bisa tahu tempat itu. Kalau Bapak Ibu misalnya ke rumah seseorang, cuma bertamu, mungkin cuma ada diterima di teras depan, tidak diajak masuk. Tapi kalau sudah cukup kenal, mungkin diajak masuk ke ruang tamu. Kalau lebih kenal, lebih akrab lagi, ya teman dekat, mungkin diajak ke ruang makan, diajak makan. Barangkali karena sudah cukup dekat, habis makan bantuin cuci piring, ya, karena pembantu lagi pulang misalnya. Jadi diajak ke dapur, melihat dapurnya seperti apa, ya. Lalu kalau sudah menjadi anggota keluarga, mungkin bisa dibawa ke seluruh bagian rumah tersebut, ya. Tapi sejauh mana kedekatan itu? Hanya suami dan istri, ya, dalam satu rumah yang mungkin tahu semua bagian rumah sampai secret place, tidak ada lagi rahasia karena semua tempat yang rahasia itu sudah diketahui bersama. Nah, ini bicara tentang orang yang berdiam atau bergaul dengan Tuhan, punya kebiasaan bergaul dengan Tuhan dalam keintiman, sehingga orang ini tahu secret place-nya dari Tuhan. Tidak semua orang tahu, tapi dia tahu. Itu ayat pertama dan ini sangat penting. Pertanyaannya, apakah kita dwell in the secret place of the Most High, atau kita cuma visit, kita cuma kunjungan? Itu pun bukan di secret place, itu cuma di halaman depan saja. Lalu kita mengakui perlindungan Tuhan. It's okay, itu betul, ya. Tapi dampaknya sejauh mana? Itu akan nyata kalau memang kita dwells, kita punya habit, kita kebiasaan kita dwells atau tinggal di dalam secret place dari the Most High. Dan kalimat berikutnya dikatakan shall rest under the shadow of the Almighty, akan teduh, akan tenang. Orang yang dwell in the secret place itu pembawaannya akan semakin teduh. Ada masalah tidak cepat langsung bereaksi, tapi teduh, tenang, karena memang ada ketenangan, keteduhannya di dalam hatinya. Lalu ayat kedua, ini penting sekali. Setelah kita memang dwell in the secret of the Most High, ayat 2 berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Yang kedua adalah kita perlu declare, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah yang ku percayai. Kita perlu memperkatakan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu perlu kita declare. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, yang menarik adalah bahasa Inggrisnya ini. I will say of Jehovah, ya. Aku akan berkata tentang Allahku. Lalu dikatakan dia adalah tempat perlindunganku, benteng hidupku, Allahku, dan di dalam dialah aku akan percaya. Dua ayat ini ayat yang penting sekali. Lalu kalau kita baca ayat 3 sampai 8, itu cuma akibatnya saja. Itu dampaknya. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, supaya kita bisa melihat arti ayat ini dalam pengertian yang lebih mudah kita tangkap. Ayat 3, ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Ia akan menudungi engkau dengan sayapnya, sehingga engkau aman dalam naungannya. Kesetiaannya seperti perisai yang melindungi engkau. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam, atau serangan mendadak di waktu siang.
Engkau gak usah takut akan bencana yang datang di waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. Ayat 7. Biar 1.000 orang tewas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tak akan cedera. Bila engkau memandang di sekelilingmu, engkau melihat orang jahat kena pembalasan. Coba camkan, ketika ada situasi yang mungkin mengerikan terjadi di sekitar kita, kita lihat berita. Zaman sekarang berita di ujung dunia pun kita bisa lihat. Ketika kita melihat ada malapetaka di bagian dunia lain atau di dekat tempat tinggal kita, bagaimana reaksi kita? Ayat ini berkata di ayat 7, biar 1.000 orang tewas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tak akan cedera. Ini janji Tuhan. Dan ini cuma dampak akibat dari ayat 1 dan ayat 2 yang tadi sudah kita baca. I dwell in the secret place of the Most High. Aku tinggal di dalam tempat rahasia dari Yang Maha Tinggi. I will rest under the shadow of the Almighty. Karena itu aku akan rest, aku akan teduh, karena aku ada di bawah bayangan, naungan dari Allah yang Maha Tinggi. Lalu I will say of Jehovah, aku akan katakan tentang Tuhanku, Engkaulah benteng perlindunganku, tempat aku berteduh, Engkau Allahku, di dalammu aku percaya. Lalu ayat 3-8 itu cuma dampaknya. Kita lihat ayat 9, ini juga ayat yang penting. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 9, sebab engkau menjadikan Tuhan pembelamu, yang Maha Tinggi kau jadikan pelindungmu. Ini sebenarnya bentuk lain atau penjabaran dari ayat 1 dan ayat 2. Kita bisa diingatkan di sini bahwa ketika kita menjadikan Tuhan pembela kita dan kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, maka ayat 10 sampai ayat 13 itu cuma dampaknya saja. Jadi ayat 1 dan ayat 2 itu penting. Lalu kita melihat akibatnya dari ayat 8 ya, dari ayat 3 sampai ayat 8. Lalu ayat 9 ini juga hal yang penting, cuma penjelasan dari ayat 1 dan ayat 2 ya. Kita menyatakan bahwa Tuhan pembela kita, kita menyatakan bahwa Tuhan pelindung kita, maka ayat 10 sampai 13 ini dampaknya, ini akibatnya. Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka. Allah menyuruh malaikatnya menjagai engkau, untuk melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu jangan tersandung pada batu. Engkau akan melangkahi ular dan singa, menginjak singa muda dan ular berbisa. Ini dampaknya saja. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Satu ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan penabur itu menabur firman ya, menabur benih, dan benih itu adalah firman. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, gak sempat tumbuh, keburu dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian di pinggir jalan ya, dimakan sama burung, gak sempat tumbuh. Sebagian di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar, kemudian karena tanahnya keras gak berakar, dia mati. Sebagian jatuh di tengah semak duri, bisa bertumbuh tapi semak duri menghimpit dan akhirnya mati benih itu. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur dan bisa bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tapi perhatikan dan ingat baik-baik bahwa itu butuh waktu. Tidak semalam.
Itu sebabnya kita perlu jadikan habit, dwells in the secret place, berdiam dalam tempat rahasia. Jadikan habit untuk membaca firman dan merenungkannya, mencamkannya. Kita nggak bisa bypass ya. Misalnya kita mau bertanding ya, katakanlah kita mau bertanding sepak bola misalnya. Bertandingnya minggu depan. Lalu mulai besok kita mulai latihan kilat. Setiap hari mungkin 8 jam. Apakah kita bisa menang melawan orang pemain sepak bola yang sudah 3 tahun latihan terus? Apakah kita bisa menang? Kalau bisa menang itu mujizat ya. Secara logika kita nggak bisa melawan orang yang sudah sekian tahun terlatih dengan baik. Itu sebabnya ketika benih jatuh di tanah yang subur, dia bisa tumbuh, tapi dia butuh waktu. Jadi camkan baik-baik ya, Mazmur ini baca berulang-ulang. Jangan hanya hari Minggu ketika di gereja diucapkan, kita dengerin, tapi secara pribadi baca, renungkan, lihat berbagai terjemahan. Dalam bahasa Indonesia itu ada terjemahan macam-macam juga. Kalau bisa bahasa Inggris, lihat bahasa Inggris. Ayat berikutnya saya mau tunjukkan, ini 3 ayat terakhir yang sangat luar biasa. Terjemahan dari Amplified Bible klasiknya. Amplified Bible itu ada 2. Yang dulu yang klasik, yang sekarang keluar yang baru lagi. Tapi saling melengkapi, dan saya mau bacakan dari terjemahan klasiknya ya, Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Ada 3 hal penting di sini ya. Because he has set his love upon me. Kalau bahasa Indonesia mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Therefore will I deliver him. Karena itu aku akan meluputkannya. I will set him on high ya. Because he knows and understands my name. Ya, kalau bahasa Indonesianya cuma dikatakan bahwa cuma dibilang bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tapi Amplified terjemahannya bagaimana? Dia terjemahkan, because he knows and understands my name. Ya, Tuhan melindungi ya, memagari ya. Kenapa? Karena kita kenal dan mengerti nama dia. Lalu ada terjemahannya, penjelasan dalam kurungnya, has a personal knowledge of my mercy. Mempunyai pengenalan pribadi akan kemurahanku, of my love, tentang kasihku, and kindness ya. Artinya waktu kita punya pengenalan pribadi akan kemurahan Tuhan, akan cinta kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, maka ada benteng perlindungan Tuhan atas hidup kita ya. Trust and relies on me, knowing I will never forsake him. No, never ya. Karena mengenal Tuhan, jadi percaya dan bergantung penuh kepadaku ya. Mengerti, mengetahui bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan dia. Never, tidak pernah. That's why ya, itu sebabnya kita gak perlu nyanyi lagu Tuhan jangan tinggalkan aku. Bagaimana mungkin? Alkitab bilang dia gak akan tinggalkan kita. So, kenapa mesti nyanyi Tuhan jangan tinggalkan aku? Artinya kita tidak percaya apa yang dia katakan. Mari perkatakan firman seperti yang tertulis. Kemudian yang kedua, he shall call upon me. Ini menarik sekali ya. Karena dia hatinya melekat kepadaku, dia menetapkan hatinya, cintanya kepadaku, maka Tuhan meluputkan, maka aku akan meluputkan dia, ya. Kemudian karena dia mengenal namaku, mengerti namaku, lalu
ayat 15 bilang, ia akan berseru kepadaku. He shall call upon me. Jadi kalau kita ini hatinya melekat kepada Tuhan, lalu kita belajar kenal Dia lewat pergaulan kita, memuji menyembah Dia, baca firman, merenungkannya, kita makin mengerti betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia baik, Dia melindungi kita, Dia gak pernah tinggalkan kita. Maka hal tersebut akan mendorong kita untuk berseru kepada Dia. We shall call upon Him. Kita akan berseru kepada Dia, dan Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Lalu ayat 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Kalau bahasa Indonesianya mengatakan, dengan panjang umur akan kukejangkan dia. Bahasa Inggrisnya ini bilang, with long life I will satisfy him. Aku akan kenyangkan dia dengan umur panjang. Ada seorang hamba Tuhan ya, dia dipakai Tuhan sangat luar biasa ya. Memang dia meninggal dalam usia yang relatif muda ya, tapi pelayanan dia sudah besar sekali. Dia muda dalam arti ya mungkin usianya saya kurang tahu, mungkin 60-an barangkali ya, tapi pelayanannya mendunia ya. Dia sudah sekolah gelar pun sampai S3, kemudian pelayanannya besar sekali. Dia pendeta, tapi dia juga konsultan di berbagai pemimpin dunia, negara, raja mengundang dia, bahkan yang bukan Kristen pun mengundang dia untuk dia bicara di pertemuan agama mereka. Dan ketika dia kasih tahu, nggak salah ngundang saya kan pendeta, kok bicara di sini? Dan mereka bilang, justru karena kami tahu Bapak pendeta, makanya kami undang untuk bicara di tempat kami. Wow, luar biasa. Dia pernah bilang begini ya, dari ayat ini ya. Dia bilang, aku akan meninggal dengan puas. Karena ayat 16 ini bilang, with long life will I satisfy him. Dengan panjang umur akan kubuat dia puas. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita seringkali kalau ulang tahun itu kita berdoa ya supaya diberi umur panjang, dan itu betul ya, perlu kita berdoa umur panjang, kesehatan ilahi, dan menikmati berkat Tuhan. Tapi tambahkan ayat 16 ini, puas, satisfied ya. Dan ini janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang memperhatikan dan menerapkan Mazmur 16 ini, khususnya ayat 1, ayat 2, ayat 9, dan ayat 14 ya. Kalau kita pegang ini, kita renungkan berulang-ulang, maka apa yang kita ucapkan Mazmur 91 ini akan sangat berkuasa. Dan kita bisa menyadari bahwa God is good all the time, bahwa Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami baca, kami dengar pada saat ini, pada hari ini. Ajarkan kami lebih jauh lagi kebenaran Mazmur 91 ini Tuhan, sehingga bukan hanya lafal yang kami ucapkan atau seperti mantra, tapi kami ucapkan dari kedalaman hati kami yang penuh keyakinan bahwa Engkau memang sungguh baik, dan bawa kami untuk dwell in the secret place of the Most High, bahwa kami boleh rest under the shadow of the Almighty, dan kami boleh berkata tentang Engkau Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Dan seperti Mazmur 91 ayat 9 ini, kami menjadikan Engkau pembela kami. Kami menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Engkaulah yang menjadi pelindung kami. Dan kami menempatkan cinta kasih kami kepada Engkau. Hati kami melekat kepada Engkau Tuhan.
Dan kami mengenal namamu, mengerti namamu. Kami punya pengenalan pribadi akan kemurahanmu, akan cintamu, kasihmu, akan kebaikanmu. Dan kami percaya dan bergantung kepadamu. Kami menyadari dengan penuh bahwa Engkau tidak pernah mengabaikan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, never. Dan kami akan berseru kepada Engkau. Engkau akan menjawab kami. Engkau menyertai kami dalam kesesakan, Engkau meluputkan kami dan memuliakan kami. Dan dengan panjang umur kami akan dikenyangkan, kami akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Dan kami boleh berkata selalu senantiasa, God is good all the time. You make all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.